Selamat pagi jemaat dan simpatisan IRC yang dikasihi Tuhan, baik di Australia, di Indonesia, ataupun di seluruh dunia. Saya berharap Anda semua ada dalam keadaan baik dan sehat, senantiasa dalam perlindungan Tuhan di mana saja Anda berada. Puji Tuhan, kami senang sekali bisa bergabung kembali bersama-sama Anda dalam kebaktian online ini untuk memuliakan nama-Nya. Sebelum kebaktian dimulai, marilah kita diam sejenak untuk mempersiapkan diri kita. Biarkanlah kita bisa memfokuskan hati dan pikiran kita dalam keheningan, dan dengan penuh rasa hormat kita menghampiri hadirat Tuhan yang Maha Kudus. Mari kita bersaat teduh sejenak. Jemaat Allah, dengarkanlah ajakan untuk beribadah yang terambil dari Mazmur pasal 57 ayat 7-11 yang berbunyi demikian. Hatiku siap, ya Allah, hatiku siap. Aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah, hai jiwaku, bangunlah, hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa, ya Tuhan. Aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih setiamu besar sampai ke langit, dan kebenaranmu sampai ke awan-awan. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit, ya Allah. Biarlah kemuliaanmu mengatasi seluruh bumi. Saudara-saudara, dalam situasi dunia yang tidak pasti, janganlah kita berkecil hati. Pemazmur berkata, kemuliaan Tuhan mengatasi seluruh bumi. Atas kehendak dan izinnya, segala sesuatu terjadi di dunia. Dan semuanya ini untuk kemuliaan namanya. Di pagi hari ini, marilah kita bersama-sama bersyukur dan menyembah Dia dalam pujian berikut ini. Saat pagi hariku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu, Tuhan. Saat pagi hariku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku
Jemaat yang dikasihi Tuhan, kebaktian kita pada pagi hari ini, kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan bagi kita datang dari Allah, pencipta langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Saudara-saudara, Allah kita adalah Allah yang Maha Suci. Kita orang-orang yang berdosa ini tidak layak untuk datang ke hadirat-Nya jika bukan karena darah Yesus Kristus. Marilah kita tundukkan kepala kita mau mengaku dosa-dosa kita dan dengan tulus hati memohon pengampunan daripadanya. Allah Bapa yang di surga, kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu kepada kami. Engkau yang maha besar, namun Engkau mengasihi kami. Titik-titik debu yang tidak berarti ini. Betapa sering kami melupakan Engkau, mengabaikan kekudusan-Mu, dan mendukakan hati-Mu dengan dosa-dosa kami. Kami sadar akan kelemahan kami, bahwa apapun yang kami lakukan tidak akan bisa menghapuskan dosa-dosa ini. Hanya kasih karunia-Mu yang bisa menyucikan kami kembali. Karena itu, kini kami datang ke hadirat-Mu, memohon pengampunan daripada-Mu. Layakkan kami kembali ya Bapa, agar kami bisa menikmati hubungan yang sempurna dengan-Mu, agar kami bisa memberikan persembahan yang kudus bagi-Mu. Terima kasih atas kasih-Mu kepada kami yang begitu besar, hingga Engkau rela mengirim anak-Mu untuk menanggung segala dosa kami. Hanya di dalam nama-Nya kami menaikkan doa ini. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, berbahagialah orang yang diampuni dosanya. Sekarang saya undang Anda untuk mendengarkan berita anugerah dan petunjuk hidup baru yang terambil dari Mika pasal 7 ayat 18 dan 19 yang berbunyi demikian. Siapakah Allah seperti Engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Saudara sekalian, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan melalui khotbah yang akan dibawakan oleh Pak Kasdi. Tema hari ini adalah Living with Christ in this present world. Marilah kita mempersiapkan hati kita dengan mengingat bahwa kita adalah bejana di tangan-Nya. Melalui hidup bersama Dia, biarlah kita bisa dibentuk dan dipakai untuk kemuliaan nama-Nya. Wonderful Savior, I know for sure all of my days are held in your hands, crafted into your perfect plan. You gently call me into your presence, guiding me by your Holy Spirit. Teach me, dear Lord, to live all of my life through your eyes. I'm captured by your holy calling, set me apart. I know you're drawing me to yourself. Lead
Spirit, teach me, dear Lord, to live all of my life through your eyes. I'm captured by your holy calling. Set me apart. I know you're drawing me to yourself. Lead me, Lord, I pray. Take me, mold me, use me, fill me. I give my life to the potter's hand. Hold me, guide me, lead me, walk beside me. I give my life to the potter's hand. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini akan saya baca dari Kolose pasal keempat, ayat kedua hingga yang keenam. Kolose pasal keempat, ayat kedua hingga yang keenam berbunyi demikian. Bertekunlah dalam doa, dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Berdoa jugalah untuk kami, supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami, sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus, yang karenanya aku dipenjarakan. Dengan demikian aku dapat menyatakannya sebagaimana seharusnya. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Mari jemaat sekalian, sebelum kita menguraikan dan merenungkan bagian firman Tuhan ini, kita berdoa, kita mohon pimpinan dari Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur ya Tuhan, karena pemeliharaan Tuhan selalu sempurna dalam kehidupan kami. Kami bersyukur ya Tuhan, karena Engkau terus menuntun perjalanan hidup kami di dunia ini. Kami bersyukur untuk firman Tuhan, bersyukur untuk Alkitab yang Tuhan berikan kepada kami, yang terus memberitahukan kepada kami petunjuk, ketetapan, dan firman Tuhan untuk kehidupan kami. Berkati Tuhan untuk firman yang akan kami renungkan bersama-sama pada pagi hari ini. Tuhan boleh menguraikan kebenaran kepada kami dan memberikan kami kekuatan dan kemampuan mengaplikasikan kebenaran ini dalam kehidupan kami. Tolong hamba-Mu Tuhan, pakai hamba-Mu untuk bisa menguraikan firman Tuhan dengan jelas. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan belajar sebuah topik dari Kolose pasal keempat ayat kedua hingga keenam, yaitu living for Christ in this present world. Bagaimana kita hidup bagi Tuhan di tengah-tengah zaman ini, di tengah-tengah dunia kita hari ini. Bapak Ibu Saudara, sekali lagi kita melihat Alkitab begitu komprehensif, berbicara tentang setiap aspek dalam kehidupan kita. Alkitab bicara tentang kehidupan pribadi kita. Alkitab bicara tentang kehidupan rohani kita. Alkitab bicara tentang keluarga kita. Alkitab bicara tentang karir kita, pekerjaan kita. Alkitab bicara tentang pelayanan kita. Alkitab bicara tentang misi. Dan Alkitab juga bicara tentang bagaimana sebagai orang Kristen kita harus hidup di tengah-tengah dunia ini. Dan Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini dalam bacaan kita dari Kolose pasal 4 ayat 2 hingga ke 6, di dalam bagian ini, Paulus mengajarkan kita 3 hal. Yaitu pertama, Paulus mengajar kita bahwa kita dipanggil untuk menjadi orang Kristen yang tekun berdoa. Kedua, Paulus mengajar kita bahwa kita ada orang Kristen yang dipanggil untuk berdoa, mendukung pekerjaan Tuhan atau pekerjaan misi. Dan yang ketiga,
Di dalam bagian ini, Paulus mengajarkan kepada kita bagaimana seharusnya kita hidup di tengah-tengah dunia di sekitar kita yang belum percaya Tuhan atau yang tidak percaya Tuhan. Mari kita melihat panggilan pertama Tuhan kepada kita, yaitu panggilan untuk bertekun dalam doa. Ayat kedua berkata, bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Saudara, mengapa kita harus bertekun dalam doa? Mengapa kita harus bertekun dalam doa? Jawabannya adalah karena living for Christ is not easy. Hidup bagi Tuhan itu sulit. Hidup bagi Kristus itu tidak mudah. Minggu lalu di dalam pasal yang ketiga, kita diminta untuk membongkar atau untuk mengatasi segala dosa-dosa yang menghambat dalam kehidupan kita, baik dosa seksual maupun dosa relasional. Dan apabila kita menggumuli baik-baik apa yang diperintahkan oleh firman Tuhan di sana, maka kita akan mendapati bahwa membongkar kehidupan kita yang lama dengan sikap, dengan kebiasaan, dengan tingkah laku yang lama, yang sudah begitu mendarah daging dalam hidup kita, itu tidak mudah. Membongkar kehidupan yang lama saja itu sudah sulit, itu sudah susah. Apalagi kita juga dipanggil untuk boleh membangun sebuah kehidupan yang baru, dengan sikap hidup yang baru, dengan aktivitas yang baru, itu lebih sulit lagi. Semua ini tidak bisa kita kerjakan, lakukan dengan kekuatan kita dan dengan kemampuan kita yang begitu terbatas. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, kita perlu berdoa. Dikatakan dalam ayat ini, bertekunlah dalam doa. Kata bertekun dalam doa adalah dalam bentuk present tense. Artinya apa? Kita perlu senantiasa berdoa. Kita perlu bertekun dalam doa di dalam sepanjang kehidupan kita. Karena setiap saat kita membutuhkan kekuatan. Setiap saat kita membutuhkan penyertaan dari Tuhan. Kita tidak bisa mengandalkan diri kita sendiri. Bagaimana seharusnya kita berdoa? Dikatakan, bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Kita dipanggil untuk berdoa sambil berjaga-jaga dan juga sambil mengucap syukur. Apa arti berdoa dengan berjaga-jaga? Artinya adalah kita berdoa dengan penuh ekspektasi dan dengan penuh antisipasi akan hal-hal yang akan Tuhan nyatakan, kerjakan dalam kehidupan kita di hari-hari yang akan datang. Saudara, doa itu harus dengan ekspektasi. Doa itu harus dengan antisipasi. Mengapa? Karena Tuhan berjanji untuk menjawab doa kita dan mendengarkan setiap doa kita. Jadi setiap kali ketika kita datang menghadap Tuhan dalam doa kita, kita mesti datang dengan sebuah ekspektasi dan sebuah antisipasi bahwa doa kita pasti didengar oleh Tuhan. Doa kita pasti dijawab oleh Tuhan sesuai dengan waktu dan rencananya yang terbaik bagi kita. Selain itu dikatakan kita diminta untuk berdoa sambil mengucap syukur. Apa artinya? Artinya kita berdoa sambil senantiasa mengingat hal-hal yang sudah Tuhan kerjakan, lakukan di dalam kehidupan kita di hari-hari yang lalu. Dan juga kita percaya, kita mengucap syukur untuk hal-hal yang akan Tuhan kerjakan atau lakukan bagi kita di hari-hari yang akan datang. Bapak Ibu Saudara, apa yang membuat hidup kita selalu tidak tenang? Apa yang membuat hidup kita selalu penuh dengan kegelisahan? Masalahnya adalah seringkali kita tidak tenang dalam hidup ini karena penyesalan akan masa lalu. Ada penyesalan akan masa lalu kita. Dan juga ada kekhawatiran akan hari depan. Hidup kita di hari yang akan datang akan seperti apa? Itu membuat kita menjadi cemas dan khawatir.
Akibatnya kita tidak memiliki ucapan syukur hari ini. Paulus mengajar kepada kita untuk tekun berdoa. Kita berdoa dengan sebuah antisipasi, dengan sebuah ekspektasi, dengan sebuah harapan bahwa Tuhan akan berkarya dalam kehidupan kita. Tuhan akan menjawab doa kita karena Tuhan tahu segala pergumulan, segala kebutuhan dalam kehidupan kita. Tetapi di tengah-tengah doa, kita juga bersyukur kepada Tuhan. Ketika kita mengingat apa yang Tuhan sudah lakukan bagi kehidupan kita di hari-hari yang lalu. Apa yang Tuhan sudah sediakan, yang sudah Tuhan berikan kepada kita di hari-hari yang lalu. Dan kita percaya, di hari-hari yang akan datang, di masa depan kita, Tuhan juga akan menyediakan segala berkat-Nya, pertolongannya dalam kehidupan kita. Itu adalah panggilan pertama. Kita dipanggil untuk tekun berdoa. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, di dalam bagian Alkitab ini, kita melihat panggilan kedua yang dikatakan Paulus dalam bagian ini adalah kita dipanggil untuk berdoa bagi misi penginjilan. Kita dipanggil untuk mendukung misi penginjilan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Ayat 3 dan ayat keempat berkata, "Berdoa jugalah untuk kami, supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami, sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus, yang karenanya aku dipenjarakan. Dengan demikian, aku dapat menyatakannya sebagaimana seharusnya." Bapak Ibu Saudara, dalam bagian ini, Paulus meminta dukungan doa dari jemaat di Kolose untuk pelayanannya, untuk pemberitaan Injil yang dilakukannya. Agak menarik bagi kita, di dalam bagian ini, Paulus meminta dukungan jemaat untuk pelayanannya. Siapakah Paulus? Paulus adalah rasul yang terkenal di dalam perjanjian baru dan di dalam sejarah gereja. Siapakah Paulus? Paulus adalah orang yang telah menulis hampir sepertiga dari kitab-kitab yang ada di perjanjian baru. Siapakah Paulus? Paulus adalah orang yang telah melakukan pelayanan misi ke daerah-daerah yang paling jauh melampaui rasul manapun di dalam pemberitaan firman Tuhan. Dan Paulus juga adalah rasul yang menjangkau daerah-daerah yang belum pernah dijangkau oleh siapapun pada abad pertama. Tetapi di dalam bagian ini kita melihat Paulus meminta dukungan jemaat dalam doa untuk pekerjaan Tuhan. Ini menjadi sebuah prinsip yang sangat penting di dalam gereja dan di dalam pekerjaan Tuhan. Ini ada sebuah prinsip tentang mutual support dalam pelayanan kita. Setiap kita harus saling mendukung dalam doa. Setiap kita harus saling mendukung. Karena kita tidak bisa mengerjakan pekerjaan Tuhan dengan kekuatan kita sendiri. Para pemimpin, para pendeta sudah seharusnya selalu memperhatikan dan mendoakan jemaat atau domba-domba yang dipercayakan kepadanya. Tapi jangan lupa, jemaat juga punya tanggung jawab untuk mendoakan para pendeta, mendoakan para pemimpin, mendukung para pemimpin, dan meng-backup seluruh pelayanan dari para pemimpin yang Tuhan percayakan untuk memimpin mereka. Setiap kita tanpa kecuali butuh dukungan doa dari sesama kita, saudara seiman. Dan di dalam bagian Alkitab ini secara spesifik, Paulus meminta dukungan doa dari jemaat untuk misi pekabaran Injil. Yang pertama, Paulus meminta jemaat mendukung dalam doa agar Tuhan membukakan pintu penginjilan. Bapak Ibu Saudara, jikalau bukan Tuhan yang membukakan pintu penginjilan, jikalau bukan Tuhan yang membukakan pintu misi, maka tidak ada seorang pun yang bisa percaya Tuhan atau yang bisa mengerti misteri atau rahasia Kristus. Itu sebabnya dikatakan, berdoa jugalah untuk kami, supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami,
sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus yang karenanya aku dipenjarakan. Yang kedua, Paulus meminta dukungan jemaat, dukungan doa jemaat, agar Paulus bisa memberitakan Injil atau memberitakan pesan firman Tuhan dengan setia sebagaimana seharusnya. Ayat keempat, dengan demikian aku dapat menyatakannya sebagaimana seharusnya. Setiap hamba Tuhan yang dipanggil untuk menyampaikan firman Tuhan adalah seorang utusan atau duta dari Tuhan. Seorang utusan, seorang messengers of God, dipanggil untuk memberitakan pesan yang Tuhan percayakan kepadanya dengan setia, dengan apa adanya. Ia tidak boleh menambah sesuatu dari pesan itu, atau ia tidak boleh mengurangi sesuatu dari pesan itu. Tapi seorang duta Kristus harus menyampaikan firman Tuhan sebagaimana seharusnya. Panggilan untuk menyampaikan Injil Tuhan Yesus Kristus bukanlah untuk menyenangkan hati dan telinga para pendengarnya saja. Juga bukan dengan mengubah isi pesan agar tidak menyinggung perasaan orang lain. Melainkan seorang pelayan Tuhan, seorang pemberita Tuhan, dia harus menyampaikan pesan Tuhan sebagaimana yang Tuhan katakan dalam firman-Nya, sebagaimana yang seharusnya. Bapak Ibu Saudara, permintaan Paulus untuk dukungan doa bagi misi pelayanannya, ini menjadi sesuatu panggilan yang harus kita perhatikan baik-baik. Hari ini ada banyak misionaris, hari ini ada banyak penginjil hamba Tuhan yang melayani di ladang misi, di daerah-daerah yang sulit. Mereka bukan orang-orang yang terkenal. Mereka tidak dikenal oleh dunia ini. Bahkan gereja-gereja tidak mengenal mereka. Mereka bukanlah hamba-hamba Tuhan yang mungkin muncul di TV atau di YouTube atau punya gereja yang besar dengan jemaat yang besar. Mereka adalah orang-orang yang melayani di daerah-daerah yang terpencil, di daerah-daerah yang sulit. Dan banyak orang yang tidak memperhatikan mereka. Kita harus belajar untuk memperhatikan mereka. Mendoakan pelayanan mereka. Mendoakan kesulitan mereka. Sama seperti Paulus meminta dukungan doa untuk pekerjaan misinya. Demikian juga kita harus mendukung, kita harus mendoakan para misionaris, para hamba Tuhan, para penginjil yang melayani di daerah-daerah yang sulit. Dan sekarang yang ketiga, yang terakhir. Apa yang Paulus ajarkan kepada kita di dalam bagian Alkitab ini? Yang ketiga, Paulus bicara tentang kesaksian hidup kita di tengah-tengah komunitas. Paulus mengajarkan kepada kita bagaimana seharusnya kita hidup di tengah-tengah lingkungan, di tengah-tengah komunitas, di tengah-tengah dunia yang belum percaya Tuhan. Ayat kelima dan ayat keenam. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih. Jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Bapak Ibu, bagaimana kita bisa menjadi saksi Tuhan yang efektif? Bagaimana kita dapat menyaksikan Kristus kepada komunitas kita yang tidak mau mendengarkan? Bagaimana kita dapat memberi dampak terhadap komunitas bagi Kristus? Bagaimana kita dapat hidup bagi Kristus dan taat kepada Kristus tanpa harus memiliki sikap menghakimi terhadap orang-orang yang belum percaya? Bagaimana kita bisa bersaksi dengan efektif di komunitas kita? Paulus memberikan beberapa prinsip kepada kita. Yang pertama, hiduplah bijaksana. Ayat ke-5a mengatakan, hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Ayat ini berbicara tentang sikap dan tingkah laku kita di tengah-tengah dunia kita,
di tengah-tengah komunitas kita yang belum percaya kepada Tuhan. Tuhan Yesus pernah mengatakan satu kalimat, "Hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati." Bapak Ibu Saudara, orang-orang Kristen pada abad pertama, mereka hidup dalam sebuah kondisi yang sangat sulit oleh karena iman mereka kepada Kristus. Mereka dianiaya, mereka mengalami diskriminasi, mereka mengalami cercaan, cemoohan, dan mereka dipersulit oleh karena iman mereka kepada Kristus. Mereka hidup dalam satu masyarakat yang sangat unfriendly, yang sangat hostile bagi mereka. Tetapi apa menjadi tindakan kesaksian hidup dari orang Kristen pada abad pertama yang kita bisa baca dalam Kisah Rasul, di dalam sepanjang Alkitab, di dalam kitab Kisah Rasul? Mereka tetap memiliki sikap hidup yang benar. Mereka tetap memiliki kesaksian yang hidup yang baik. Sekalipun dianiaya, sekalipun diperlakukan dengan tidak adil, tetapi mereka tetap menyatakan kasih kepada orang-orang di sekitar mereka. Dan itu membuat orang-orang di sekitarnya menjadi heran akan tingkah laku orang-orang Kristen ini. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita bisa menjadi saksi yang hidup di tengah-tengah komunitas kita dengan efektif? Yang kedua, pergunakanlah waktu, kesempatan yang ada untuk bersaksi. Ayat ke-5b mengatakan, pergunakanlah waktu yang ada. Manfaatkan setiap kesempatan yang Tuhan berikan, Tuhan bukakan bagi kita untuk kita bersaksi melalui hidup kita, melalui kata-kata kita kepada orang-orang di sekitar kita yang belum percaya Tuhan. Kita tidak perlu menunggu kita sudah mengerti seluruh Alkitab, seluruh teologi, baru kita menjadi saksi Tuhan. Kita bisa bersaksi tentang apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita. Kita bisa bersaksi tentang pertolongan Tuhan setiap saat di dalam krisis hidup yang kita alami. Pergunakan waktu yang ada. Pergunakan kesempatan yang ada. Bapak Ibu Saudara, ada seorang mahasiswa teologi dari Singapore Bible College. Suatu hari dia akan menjemput seorang dosen yang akan datang dari luar negeri di airport. Lalu dia meminjam satu mobil untuk pergi menjemput dosen. Ketika sudah selesai jemput, dia pulang. Di tengah jalan, mobil ini tidak bisa di-starter. Ternyata akinya soak. Ketika dia tidak tahu bagaimana bisa membetulkan aki tersebut, ketika dia sedang membuka kap mobilnya, tiba-tiba datanglah sebuah mobil ekspedisi dan supirnya itu turun. Dan supir yang mengendarai mobil ekspedisi itu, dari penampilannya sudah ketahuan dia itu orang India dan kemungkinan dia itu penganut agama Sikh yang biasanya ada penutup kepalanya yang memiliki ciri khas. Ketika orang ini turun dan akan membantu untuk mencas aki dari mobil tersebut, ada sebuah dorongan dalam hati mahasiswa teologi ini untuk menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada supir ini. Tetapi ada sebuah perasaan takut dalam hati mahasiswa ini. Dia takut bagaimana kalau dia tersinggung. Ada ketakutan bagaimana kalau nanti dia menolak. Dan juga ada kekhawatiran, apa yang harus saya sampaikan kepada orang ini? Ada sebuah gerakan dalam hati, tetapi mahasiswa teologi ini tidak berkata apa-apa. Karena ketakutan, karena keenganan yang ada di dalam hatinya. Sampai ketika mobil ini sudah nyala, orang itu sudah pergi. Dia tidak mengucapkan apapun tentang Kristus kepada supir itu. Setelah itu dia masuk kembali ke dalam mobil, dan dia mematikan kembali mesin mobil itu. Dia lupa bahwa mobilnya itu belum dicas sepenuhnya, akinya belum dicas sepenuhnya. Sehingga ketika dia berusaha menyalakan lagi, ternyata mobil itu tidak bisa dinyalakan lagi. Sekali lagi dia keluar dari mobil, dia membuka kap mobil. Ketika dia sedang membuka kap mobil, ternyata supir yang tadi itu ada di sebelah jalan. Jalur yang berbeda. Dan ketika dia melihat bahwa ada masalah lagi dengan mobil ini, sekali lagi dia putar balik untuk menolong mahasiswa teologi ini untuk kembali
mencas aki di mobilnya. Kesempatan kedua Tuhan berikan. Sekali lagi Tuhan menggerakkan hatinya untuk dia cerita tentang Tuhan Yesus kepada supir ini. Tapi sekali lagi, karena ketakutannya, karena berbagai alasan, mahasiswa teologi ini tidak menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada supir itu. Sampai supir itu sudah pergi. Dengan perasaan kecewa, dengan perasaan sedih, dengan hati yang berkecamuk, mahasiswa teologi ini mengendarai mobilnya untuk pulang ke sekolah kita. Ketika sampai di sekolah kita, dia naik ke kamarnya, di situ dia berdoa, di situ dia menangis, di situ dia merasa, Tuhan, saya tidak layak menjadi hamba Tuhan. Saya tidak layak untuk menjadi hamba-Mu. Saya sedang dipersiapkan untuk menjadi hamba Tuhan. Tetapi ketika Engkau memberikan kesempatan, Engkau menaruh beban dalam hatiku untuk bercerita tentang Kristus kepada orang di mana Tuhan sudah berikan 2 kali kesempatan. Aku sama sekali tidak membuka mulutku bercerita tentang Yesus kepada orang itu. Aku sungguh tidak layak untuk menjadi hamba-Mu. Di tengah-tengah pergumulannya dia berdoa kepada Tuhan. Sampai akhirnya Tuhan kembali meneguhkan hatinya, meneguhkan panggilan Tuhan ke dalam dirinya. Sehingga dia bangun dari doanya, dari tempat dia berlutut. Dan dia punya keyakinan sekarang, Tuhan, sekarang siapapun yang aku temui di depan sana, di luar sana, aku akan menceritakan tentang Tuhan Yesus kepadanya. Setelah itu dia turun ke bawah, dia keluar dari asrama atau dari sekolah kitab itu. Dan orang pertama yang dia temui di jalan adalah seorang encim-encim, seorang nenek-nenek yang berpapasan dengan dia. Segera dia menghampiri nenek itu dan dia berkata, "Ii, ni yao xiangxin Yesu ma? Ni yao xiangxin Zhu Yesu ma? Zhu Yesu ai wo, Zhu Yesu ye ai ni. Ni yao xiangxin ta ma?" Dengan kalimat demikian, si encim-encim itu langsung berkata, "Wo yao xiangxin Yesu." Hatinya begitu senang, saudara, dia langsung membawa nenek itu ke dalam untuk diperkenalkan dengan mahasiswa yang lain yang bisa bahasa Mandarin untuk bisa bercerita lebih dalam tentang Tuhan Yesus kepada nenek ini. Bapak, Ibu, saudara yang kasih Tuhan, peristiwa ini mengingatkan kepada kita. Setiap kali ketika Tuhan membukakan pintu kesempatan kepada kita untuk bersaksi tentang kasih-Nya, maka biarlah kita bisa meresponinya. Kita bisa menceritakan kepada orang lain apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita. Bagaimana kita bisa mengenal Kristus, bagaimana Kristus menolong hidup kita, krisis kita. Itu adalah isi dari kesaksian kita. Dan yang ketiga, bersaksilah dengan efektif. Bagaimana kita bisa bersaksi di tengah-tengah komunitas kita yang belum percaya Tuhan? Kita dipanggil untuk bersaksi dengan efektif. Ayat ke-6 berkata, "Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih. Jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang." Bagaimana kita bisa bersaksi dengan efektif? Pertama, cara yang efektif untuk bersaksi tentang Kristus bukanlah dengan berdebat, bukanlah dengan menjelekkan, bukanlah dengan menghina, memojokkan orang lain dan ajarannya. Cara ini tidak efektif. Cara ini tidak akan memimpin orang untuk percaya kepada Tuhan. Hal yang bisa kita lakukan adalah kita menceritakan tentang apa yang Kristus kerjakan dalam kehidupan kita. Ingat, yang membukakan pintu hati orang untuk percaya adalah Tuhan. Tuhan yang membuka pintu penginjilan. Yang perlu kita lakukan adalah kita menceritakan siapakah Kristus. Apa yang sudah Kristus lakukan untuk keselamatan kita. Apa yang sudah Kristus lakukan dalam kehidupan kita. Yang kedua, bagaimana kita bisa bersaksi dengan efektif? Dikatakan jangan hambar. Terjemahan bahasa Yunaninya punya pengertian. Kasih garam. Apa artinya? Artinya kita harus bersemangat. Artinya kita harus excited, memiliki keyakinan yang teguh tentang berita yang mau kita sampaikan.
Bapak, Ibu, Saudara, jikalau kita sendiri tidak yakin dengan keselamatan kita, jikalau kita sendiri tidak yakin tentang iman kita kepada Yesus Kristus, bagaimana kita bisa meyakinkan orang lain untuk percaya? Ilustrasinya atau contohnya seperti kalau seorang sales yang tidak yakin dengan barang yang dijualnya, barang yang dipromosikannya, bagaimana orang lain tertarik untuk membelinya? Misalnya ketika kita ketemu dengan seorang sales vitamin, lalu kita bertanya, apakah vitamin ini betul-betul bagus? Lalu dia menjawab, iya, saya rasa demikian. Karena sekali-kali saya juga minum, sekali-kali keluarga saya juga minum vitamin ini. Kalau dia sendiri tidak yakin, tidak excited dengan barang yang dia jual, bagaimana orang lain bisa tertarik untuk membelinya? Jangan hambar. Artinya apa? Kita harus memiliki keyakinan, excited dengan apa yang kita yakini, kebenaran yang kita yakini di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan terakhir, perlakukanlah setiap orang secara unik dan personal. Bagaimana kita bisa bersaksi dengan efektif? Perlakukanlah setiap orang secara unik dan personal. Dikatakan, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Bapak, Ibu, Saudara, setiap orang itu unik. Tuhan menciptakan semua orang unik. Itulah sebabnya setiap orang ingin diperlakukan secara personal. Setiap orang punya pergumulannya masing-masing yang unik, yang berbeda antara satu dengan yang lain. Itulah sebabnya kita harus memiliki listening heart, hati yang mau mendengarkan, sehingga kita menjadi tahu apa menjadi pergumulan orang-orang di sekeliling kita. Kita mendengarkan baik-baik ketika ia sedang cerita atau curhat kepada kita, sehingga kita bisa tahu apa menjadi masalahnya secara spesifik. Barangkali masalahnya itu adalah guilty feeling. Sehingga kita bisa bercerita tentang pengampunan yang ada di dalam Yesus Kristus. Barangkali yang menjadi pergumulannya adalah kebingungan yang dia rasakan tentang agama mana yang benar. Bagaimana dia bisa yakin dengan keselamatan. Maka kita bisa menceritakan tentang Kristus dan karya keselamatannya kepada orang itu. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Sekali lagi kita bersyukur untuk apa yang sudah kita pelajari sejauh ini dari kitab Kolose. Kitab ini memberitahukan kepada kita tentang segala aspek dalam kehidupan kita. Kita sudah memulai bicara tentang kebenaran atau kekristenan yang sejati. Kita sudah belajar tentang supremacy of Christ, supremasi Kristus. Kita sudah belajar tentang reconciliation with Christ. Kita sudah belajar tentang bagaimana Tuhan memanggil kita membongkar kehidupan kita yang lama dan membangun kehidupan kita yang baru. Kita sudah bicara tentang keluarga. Kita sudah bicara tentang karir atau pekerjaan kita. Dan hari ini kita belajar tentang panggilan kepada kita untuk berdoa bagi misi pekerjaan Tuhan. Dan juga panggilan bagi kita bagaimana kita bisa bersaksi di tengah-tengah komunitas, di tengah-tengah dunia sekitar kita yang belum percaya Tuhan. Semuanya ini memiliki fokus, yaitu tentang Kristus. Sentralitas Kristus. Fokus Kristus dalam seluruh kehidupan kita dan pelayanan kita. Biarlah firman ini boleh menjadi berkat untuk kita semua. Amin. Jemaat Allah, dengan bangkit berdiri, marilah kita bersama sekalian gereja sepanjang abad dan di segala tempat mengikrarkan pengakuan iman Kristen yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga,
duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudara, kita memuji Tuhan atas firman yang baru kita dengar. Sekarang kita akan masuk dalam doa syafaat. Ada dua pokok doa yang tampil di layar. Pertama, kita akan berdoa untuk pertumbuhan iman dan kesehatan seluruh jemaat agar senantiasa dalam pemeliharaan Tuhan. Dan yang kedua, kita akan berdoa untuk kondisi wabah COVID di Australia ini, di mana kasus-kasus baru sudah muncul di Victoria dan juga di tempat-tempat lain, jadi kiranya dapat ditangani dengan baik oleh pemerintah dan masyarakat di Australia ini. Mari kita berdoa dan kita akan menutup dengan doa Bapa kami. Allah Bapa yang di surga, kami berterima kasih atas firman yang baru saja kami dengar. Tuhan, kami ingin agar hidup kami ini, Tuhan, bisa menjadi satu berkat juga ya Tuhan bagi orang lain. Tuhan, kami pada hari ini teringat atas jemaat dan juga para simpatisan IRC di mana saja mereka berada. Kami ingin berdoa ya Tuhan bahwa melalui wabah yang sedang melanda ini Tuhan dan juga banyak percobaan-percobaan, kiranya kesempatan ini Tuhan bisa menjadikan satu wadah bagi kami semua untuk bertumbuh dalam iman. Tuhan, kami juga ingin berdoa agar kiranya Engkau tetap menjaga kami semua ya Tuhan. Berikanlah kepada kami kesehatan, jauhkanlah kami daripada dampak-dampak Tuhan yang tidak baik. Biarkanlah kami semua senantiasa bisa tetap hidup dengan sehat, dengan mematuhi peraturan-peraturan ya Tuhan agar kondisi ini bisa diatasi dengan baik. Terutama untuk para jemaat yang lanjut usia, Tuhan juga kiranya mau berkati, mau lindungi mereka Tuhan, agar mereka tetap bisa menjaga kesehatan dalam masa-masa ini, dalam masa yang dingin ini, bisa tetap dalam pemeliharaan Tuhan. Dan Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk kondisi yang baru muncul di Victoria ya Tuhan, di gelombang kedua ini. Tuhan, kami berdoa agar kiranya Engkau mau memberikan kebijakan kepada pemerintah dan juga kepada masyarakat, agar kami semua bisa bekerja sama Tuhan, bisa mengatasi wabah ini dengan baik. Biarkanlah kami bisa mendengarkan instruksi dari pemerintah, karena mereka adalah orang-orang yang telah Engkau pilih ya Tuhan. Biarkanlah kami bisa menjalani instruksi dari mereka dengan baik ya Tuhan, agar kami semua bisa bersama-sama untuk mengatasi hal ini. Tuhan, kedua pokok ini kami mau naikkan kepadamu. Kami percaya Engkau mendengar doa kami dan Engkau selalu senantiasa bersama dengan kami. Kami naikkan doa ini hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa
dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara, sekarang kita diberi kesempatan untuk menyatakan rasa syukur kita melalui persembahan. Biarlah kita masing-masing bisa memberi dengan penuh rasa sukacita. Firman-Nya berkata dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 7 dan 8 yang berbunyi demikian. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Saudara bisa memberi persembahan baik melalui bank account IRC yang tercantum di layar ini, atau bisa juga memasukkan dalam amplop yang sudah disiapkan. Kelak bila kita berkumpul bersama lagi, Anda bisa membawa amplop-amplop ini ke gereja. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita telah sampai di penghujung online service ini. Biarlah kiranya firman yang baru kita dengar bisa terus melekat di hati kita. Di situasi dunia masa kini, kiranya kita tetap setia dalam kehidupan kita bersama Dia. Mari kita ikrarkan keteguhan hati kita untuk terus berjalan bersama Yesus, baik dalam suka maupun dalam duka. Jalan sertanya setiap hari, jalan serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari, jalan serta Yesus selamanya. Walking every day, walking all the way, walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking in the sunlight, walking in the shades, walking every day, walking all the way, walking in the sunlight, walking in the shades, walking with Jesus alone. Walking with Jesus alone. Saudara-saudara sekalian, marilah kita mengembalikan segala hormat dan kemuliaan hanya kepada Allah Tritunggal dalam doksologi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita kembali ke dalam kehidupan kita masing-masing, ke dalam panggilan Tuhan kepada kita masing-masing dengan menerima berkat dari Allah Tritunggal. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih dari Allah Bapa kita, persekutuan penghiburan kekuatan dari Allah Roh Kudus, beserta dengan saudara mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini. Kiranya ibadah kita boleh membawa kemuliaan bagi nama Tuhan dan setiap kita boleh diberkati melalui ibadah kita pada pagi hari ini. Sampai berjumpa lagi minggu depan. Tuhan memberkati.
hid in His name. I believe, I believe. Now raise a banner, 'cause my love is carried the grave of my Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. Hey! I know You're rescuing my soul. His blood had covered my sin. I believe. Shout it out. Hey! My shame is taken away. My pain is hid in His name. I believe. I believe. And I'll raise a banner, 'cause my love is carried the grave of my Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. You lift my burden, and I'll rise with You. We're dancing on this mountain top to see Your kingdom come. Your kingdom come.